Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung bersama kami di Abu Yusuf Badbima Official, baik via Facebook maupun via YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga senang rasanya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara spesial Ramadan kita, yaitu Takjil, tanya jawab Islam. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kami ingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan melayangkan pertanyaannya bisa via kolom komentar di Facebook maupun di YouTube. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah bersama Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Badbima Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Wajah baru ini malamnya Ustadz ya? Alhamdulillah. Tempat kursinya, Ya. wajahnya tetap. Oh, wajahnya tetap ya. Baik. Misalnya Iya. kondisi tempat duduk, meja, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ustadz, Alhamdulillah ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Kita langsung saja Ustadz ya. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, apakah ada dalil yang berkata makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang? Makan sebelum lapar. Ya. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar. Bagaimana itu Ustaz? Kalau saya biasa ditanya, mau makan? Belum lapar. Walah, enggak tahu. Enggak pernah dapat. Baik. Kemudian Ustaz, apa hukum mengumandangkan takbir secara berjamaah pada malam Idul Fitri atau biasa disebut malam takbiran? Kita Alhamdulillah, Masya Allah, bertakbir saat matahari sudah terbenam di malam Id. Itu disyariatkan, sudah mulai disunnahkan. Sampai nanti keluarnya imam, naiknya khotib atau keluarnya imam untuk sholat Idul Fitri. Khusus Idul Fitri sampai di situ takbirnya. Kalau Idul Adha sampai 3 hari setelahnya. Yaitu di hari tanggal 10, 11, 12, dan 13. Kalau di Idul Adha. Kalau di Idul Fitri sampai imam keluar untuk sholat. Itu disunahkan bertakbir. Disunahkan untuk bertakbir. Tapi apakah dilakukan untuk secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri? Tentunya tidak dinukil dari Nabi SAW. Beliau bertakbir secara berjamaah. Tidak pula dinukil dari sahabat Nabi SAW. Mereka bertakbir secara berjamaah. Kalau Nabi tidak melakukan, demikian pula para sahabat yang tidak melakukan, maka tidak disunahkan hal tersebut. Tidak disunahkan hal tersebut. Apalagi sepertinya pemerintah melarang untuk kita juga di tahun ini untuk bertakbir ya secara berjamaah. Apalagi ditambah lagi. Sudah sebelumnya memang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, apakah mendengar musik membatalkan puasa atau puasa kita tidak berpahala dan sia-sia Ustaz? Baik. Terkait dengan secara umum ya, melakukan dosa di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, iya. Mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasanya, tapi berdosa. Tapi berdosa karena dia melakukan maksiat di saat
beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat mayoritas, walaupun ada dari sebagian ulama seperti orang-orang Zahiriyah, mereka berpendapat batal puasanya. Batal puasanya. Dan yang kuatnya apa yang dipegang oleh mayoritas ulama, tidak batal puasanya tapi berdosa. Tapi berdosa. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ucapan dusta. Terkait dengan ucapan dusta. Iya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amalu bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkan dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Makanan dan minumannya. Artinya tidak ada pahala dari puasanya. Tidak ada pahala dari puasanya. Dia berdosa dengan ucapan itu. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, manakah yang lebih utama, membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah di antara sholat Isya dan Tarwih yang biasa di masjid-masjid? Iya. Kalau itu adalah ceramah kebaikan, mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya utama hal tersebut karena mendengarkan ilmu itu kelebihannya muta'addiyah. Bukan manfaatnya hanya untuk diri kita, tapi manfaatnya juga untuk orang lain. Dengan mendengar kita kasih tahu keluarga, kita kasih tahu anak, istri. Dengan mendengar kita kasih tahu teman-teman kita, maka itu lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran pada saat itu. Pada saat itu. Iya, walaupun hal ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Cuman kan kita kasus yang kita tanyakan. Pada saat maghrib, setelah Isya, sebelum sholat tarawih. Sebelum sholat tarawih. Maka lihat manfaatnya. Lihat daripada apa? Manfaatnya. Walaupun secara umum tidak bisa kita bandingkan antara pahala membaca Al-Quran dengan selain membaca Al-Quran. Al-Quran itu membaca kalam Allah lebih utama daripada segalanya. Cuman seorang ya harus punya fikih dalam beramal. Dalam beramal. Melihat yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Kemudian Ustaz, Ana mau bertanya, bolehkah kami memakan makanan orang yang kami curigai berpemahaman Syiah? Berhubung di kompleks kami ada beberapa orang yang kami curigai Syiah dan mereka sering membawa makanan buka puasa di masjid kompleks kami. Wallahualam. Iya, kita tidak boleh beramal di atas sangkaan, harus dipastikan dulu. Harus dipastikan dulu. Itu pun Syiah itu kan bergolongan, berkelompok-kelompok lagi. Ada yang kafir, ada juga yang tidak kafir. Jadi lihat siapa yang kita sangka itu. Iya, siapa yang kita sangka. Terus juga makanan yang dia bawa ini kan dilihat juga bentuknya. Kita harus adil dalam menghukum semuanya. Iya, yang jelas kalau kita sangka begitu, tinggalkan. Tinggalkan yang kita sangka. Asalnya seorang selama muslim, ya muslim. Ya halal makanannya. Halal makanannya. Kecuali nanti ada korinah, indikasi yang sangat kuat bahwa ini adalah dari makanan yang haram, dari perayaan yang haram, baru kita menghindar dan menghukuminya. Wallahu a'lam. Berarti selama tidak ada indikasi atau korina yang antum sebutkan tadi, boleh sebenarnya Ustaz? Asalnya halal. Halal ya Ustaz ya? Asalnya halal. Baik. Kemudian, kenapa 3 kul dibaca di akhir sholat witir Ustaz? Ya, Kenapa itu Ustaz? tanya yang melakukannya. Karena yang sahih dari Nabi SAW adalah bukan 3 kul. Itu yang sahihnya. Yang jelas nyata sahihnya. Itu di rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Adapun kalau 3 kul itu ada ternyata masalah dalam sanadnya, periwayatannya. Ya, sebagaimana yang dikatakan dan dijelaskan oleh Ustadz kami, Ustadz Dzulqarnain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Itu wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, tolong nasihatnya bagi kami
Afwan. Bagaimana jika kita sholat fardu, tapi kita niat sholat sunnah, ternyata setelah takbir baru ingat kalau seharusnya sholat fardu. Apa yang harus dilakukan? Batalkan. Karena batal sholat kalau tidak diingat niatnya. Tidak ada sholat tanpa niat. Jadi ketika kita mau sholat wajib, ternyata yang ada di niat adalah sholat sunnah, kita batalkan. Wajib mengulang niat dan bertakbir ulang. Wajib. Karena tidak ada sholat tanpa niat. Dan tidak boleh niat di tengah. Kenapa kita bilang tidak boleh? Karena niat itu adalah merupakan syarat daripada ibadah. Syarat itu, kaidahnya, qoblal masyrut. Sebelum dipersyaratkan. Seperti wudhu. Itu kan syarat dalam sholat. Maka harus dilakukan sebelum sholat. Tidak boleh kita sambil sholat wudhu. Atau pergi takbir dulu baru keluar wudhu. Tidak boleh. Karena itu syarat daripada apa? Sholat. Nah, sama juga dengan niat. Niat itu disepakati secara umum oleh para ulama. Rahimahumullah. Dia adalah merupakan syarat diterimanya sholat. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis terkenal, mungkin kita semua hafal karena sering kita dengar. Innamal amalu binniyat, Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh tiada lain amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Itu wallahu alam. Kemudian Ustaz, kemarin istri anak sholat maghrib dan anak-anak terbangun dan nangis di ayunannya. Jadi istri anak ayun anak-anak sembari sholat. Bagaimana hukum sholat istri anak Ustaz? Berarti Tidak masalah. insyaallah Sah. Iya. Nabi SAW pernah sholat. Menggendong cucu beliau. Iya. Cucu beliau. Yaitu beliau disebutkan dalam hadis itu. Beliau sholat menggendong berdiri. Saat beliau sujud beliau taruh letakkan. Beliau berdiri. Beliau ambil lagi baru gendong lagi. Tidak ada masalah. Iya. Wallahualam hal itu sah sholat. Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil uang dari pemerintah hasil dari program prakerja atau UMKM? Kalau itu program pemerintah dan pemerintah berikan, alhamdulillah halal. Diambil. Anu halal? Ustaz, Halal. ambil. Hmm. Baik. Kemudian Ustaz, mohon nasihatnya agar ikhlas dalam belajar. Soalnya selalu ada bisikan syaitan untuk dunia. Dan terkadang juga ada bisikan bahwa menuntut ilmu itu sulit. Iya. Ya, ketika ada bisikan seperti itu, lawan saja. Belajar itu tidak sulit. Karena yang kita belajar itu Al-Quran. Al-Quran itu dimudahkan bagi orang yang ingin mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran itu untuk diingat, untuk dipelajari. Tapi apakah ada yang mau belajar? Yang mau mengingatnya? Iya. Terus juga Nabi SAW bersabda, Ad-din yusrun, inna ad-din yusrun. Agama itu mudah. Artinya semuanya mudah. Mudah diamalkan, mudah dipelajari. Mudah semuanya. Jadi kalau ada bisikan kalau agama itu sulit, ketahuilah agama itu mudah. Bagi orang yang mau mempelajarinya. Bagi orang yang mau mempelajarinya. Iya. Dan bisikannya seperti itu hal biasa. Karena syaitan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, telah berputus asa untuk diibadahi oleh Jaziratul Arab. Oleh penduduk Arab. Karena setelah dakwah Nabi SAW, tidak ada lagi yang menyembah berhala. Yang tersisa setelah itu, bagaimana dia menghalangi kaum muslimin untuk tidak mempelajari agamanya dan menghalangi mereka untuk paham agama. Karena ketika kaum muslimin jauh dari pemahaman agama, mudah bagi syaitan untuk menyesatkannya. Kalau itu adalah bisikan syaitan, harus kita lawan dan kita meyakini bahwa agama itu mudah sebagaimana yang dikatakan tadi. Wallahualam. Kalau dia bilang bisikan syaitan Ustaz, bulan Ramadan syaitan dibelenggu Ustaz. Masih Iya. bisa bisik itu? Enggak, siapa tahu dia bukan sekarang. Oh, Iya. dulu-dulunya Ustaz. Maksudnya sebelum-sebelumnya. Iya. Kalau di Ramadan kan setan yang jahat semuanya dibelenggu oleh Allah. Iya, kalau masih ada bisikan begitu ya dari diri. Karena sebab orang malas itu kan bukan hanya dari syaitan,
tapi juga dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Itu wallahualam. Baik. Kemudian Ustaz, teman ana penjual ikan dan lupa kasih masuk ikan yang ada di karung, ikan lure-lure baru. Teman ana mau pergi ambil, mau kasih naik ke rumah. Pas dilihat itu karungnya ternyata berlubang, tembus itu kantong yang isi ikan tadi. Mungkin sudah namakan anjing. Apakah kita berdosa kalau jual itu lagi Ustaz? Yakin dimakan anjing atau kucing? Di sini katanya mungkin. Iya, Berarti tidak yakin. Tidak yakin. Jangan dulu. Siapa tahu kucing. Siapa Iya. tahu kucing yang dua kakinya? Ya tak mungkin Robe ini. Kan sekarang kan bisa akal-akalan tuh Ustaz. Wah, Iya. orang curiga kucing ini. Padahal tetangga rumahnya itu apa? Makanya dipastikan dulu. Betul. Ya, karena kalau anjing yang makan berarti kan najis. Karena jilatan anjing itu kan kita diperintahkan untuk mencucinya berapa kali? 7. 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau dipastikan itu anjing, maka harus dicuci dulu. 7 kali dengan tanah. 1 kali. Yang dicampur dengan air. Kan begitu. Ada hukumnya. Setelah itu baru boleh kita jual. Baru boleh kita apa? Jual. Adapun kalau ternyata kucing, kan tidak perlu dicuci. Karena kucing tidak najis. Kucing tidak najis. Jadi bagi penanya mungkin dipastikan dulu. Jangan mungkin seperti itu. Baik. Kecuali sangkaan kuatnya di situ banyak anjing memang. Nah baru. Iya. Wallahualam. Kayak di mau merek kan. Banyak anjing di sana. Iyalah. Nah, itu Berarti sangkaan kuatnya itu. sangkaan kuatnya pasti dia. Dan juga tidak mungkin disisakan. Iya, baik. Habis. Juga. Iya. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah doa kedua orang tua yang selalu dibaca akan sampai juga kepada mertua kita Ustaz? Doa orang tua. Yang selalu dibaca, apakah sampai juga kepada mertua kita? Ulang. Apakah doa kedua orang tua yang selalu dibaca akan sampai juga kepada mertua kita? Jadi orang tua berdoa. Baca, coba ulang. Betul ya Ustaz. Apakah doa kedua orang tua yang selalu dibaca akan sampai juga kepada mertua kita? Jadi orang tuanya berdoa. Ya. Apakah doa orang tuanya itu Sampai kepada mertua? Ya. Oh, doa untuk orang tua. Oh iya. Iya, enggak. Kan kalau dibilang orang tua ya orang tua. Kalau mau mertuanya dapat ya anaknya suruh doa. Iya. Ingatkan. Baca doa untuk orang tua. Betul. Begitu. Maksudnya ingatkan istrinya. Karena dalam hadis kan, di hadis Abu Hurairah, kan sering juga ditanyakan. Ya. Itu idza matal insan, qata min amali illa min salat. Apabila seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali salah satu dari 3. Di antaranya adalah apa? Waladun solehun yada'ulah. Anak soleh yang mendoakannya, yaitu mendoakan orang tuanya. Apakah sampai ke mertua? Ya butuh dalil. Butuh dalil. Tapi bisa kita katakan aja atau anjurkan istri kita ya untuk mendoakan orang tuanya. Untuk mendoakan orang tuanya. Wallahualam. Ini ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz tentang 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah yang salah satunya itu tulang ekor manusia. Iya. Bukan dikekalkan. Iya, maksudnya tidak hancur. Tidak hancur. Kalau tulang itu juga. Itu namanya, takbirnya juga dikekalkan. Artinya tidak panah. Tidak hancur. Tidak hancur. Iya. Kalau di antara yang disebutkan ini, disebutkan bahwa disitulah nanti tumbuh manusia. Jadi tulang ekor itu tidak hancur dimakan tanah. Di situ nanti dia tumbuh saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ dia tumbuh. Ini salah satu yang disebutkan oleh penanya, tidak dimakan oleh tanah. Iya. Tetap utuh, tidak hancur, tidak fana. Wallahualam. Kemudian Ustaz, manakah yang lebih baik Ustaz? Menyambung shaf yang kosong yang lebih banyak jamaahnya atau tetap di posisi yang dimana ana hanya berdua dengan orang di samping? Dikarenakan ia terlanjur takbir duluan. Syukron Ustaz. Jazakallah. Iya, Masya Allah. Tentunya kita sebenarnya tidak perlu kita tanyakan, itu harus di depan.
Karena la sholat li munfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang bersendiri di belakang shaf. Maksudnya selama shaf depan masih kosong, tidak boleh sholat di belakang. Nabi SAW katakan atimul awal fal awal. Sempurnakan yang pertama, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Itu perintah. Itu wajib. Kita penuhkan di depan, baru kita apa? Di belakang. Jangan ikut salah dengan yang terlanjur takbir. Itu urusannya. Kita tidak ada dosa kita. Kita berdosa kalau ikut dia yang salah. Harus dipenuhi yang di depannya. Itu harus dilakukan. Wallahualam. Dan ini berlaku semua ya Ustaz ya, baik soft wanita ataupun soft Semua. pria. Insyaallah. So, perempuan ataupun laki-laki, ikhwan ataupun akhwat, sama semuanya. Harus penuhi di depan, baru berikutnya. Kemudian Ustaz, apakah boleh membonceng nenek-nenek yang sedang jalan di jalanan karena merasa kasihan? Syukran Ustaz. Kalau bukan mahram, tidak boleh. Iya. Biar nenek-nenek Ustaz. Biar nenek-nenek. Bukan mahram, tak. Iya, iya. Kecuali darurat. Iya, darurat kan mau di apa? Kan nenek-nenek juga perempuan. Iya, betul Ustaz. Betul. Iya enggak? Perempuan kayak itu nenek-nenek? Iya, perempuan. Ini perempuan. Tapi nenek-neneknya orang Makassar itu biasa Maka- laki-laki. Oh iya. Ya, itu namanya bahasa. Oh, bahasa Ustaz. Bahasa. Oh, kalau nenek-nenek yang dibilang laki-laki, istilah orang Makassar, ini mana nenek tak ada? Iya. Neneknya berarti siapa? Laki-lakinya. Iya. Iya. Kalau ini yang bertanya laki-laki juga, tidak ada masalah. Ada masalah. Kalau orang Makassar, Iya. baru saya ingat juga ini. Iya. Kalau orang Mamere apa? Nenek itu siapa? Ya nenek juga sama rata. Oh, maksudnya? Jadi biasa ada nenekku yang laki-laki. Oh, iya. Baru begitu ya. Ya, Hmm. sama nenekku yang perempuan. Oh, berarti nenek itu sama di Hmm. Mamere juga. Oh, Masya Allah. Sama. Berarti sama Mamere dengan Makassar nih. Masya Allah. Kemudian Ustadz, apa hukumnya bayar uang parkir di bank? Karena pernah saya dengar salah satu Ustadz mengatakan kalau semua dari bank itu haram karena riba, termasuk juga parkirannya. Kita ambil atau bayar? Apa hukum bayar uang parkir? Bayar uang parkir. Yang dia bilang riba termasuk riba apa? Termasuk juga parkirnya. Kan kita bayar, Hmm. bukan kita ambil. Kalau dia posisi sebagai tukang parkir misalkan. Ya, itu lain cerita. Oh, lain cerita. Iya, ini kan dia masuk di bank untuk Iya. keperluan transaksinya. Iya. Kemudian keluar ditagih uang parkir. Iya. Apakah kalau dia bayar ini adalah Termasuk bertahun Ya, atau enggak. enggak, Ustaz? Ya, terlalu jauh kalau kita betul. bilang begitu? Nah, kalau dia posisi sebagai tukang parkir, Ustaz, Cari tempat lain. cari parkiran lainnya. Iya. Banyak Alfamart. Banyak sekali. Iya. Iya, baik. Iya, Iya. banyak sekali. Iya. Yang pas kita parkir tidak ada, pas mau pakai helm, prut. Iya. Kan banyak tuh. Muncul, Iya. Sudah tidak kita beli, tidak dapat barangnya, keluar lagi uangnya kita. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi Baik. kita kasih. Iya, Daripada kita didoakan keburukan gara-gara 2000. betul, Ustaz. Hmm. Apa benar musik membatalkan puasa? Oh, ini tadi sudah dijelaskan tadi, Ustaz ya. Iya. Bagaimana cara menanamkan kepada diri rasa takut kepada Allah dan senantiasa Allah melihat kita? Iya, banyak hal. Di antaranya ya kita belajar. Karena makin tinggi ilmu kita, maka makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Karena mempelajari nama-nama dan sifat Allah itu memberi pengaruh kepada kita. Misalnya kita mengetahui Allah As-Sami. Allah Maha mendengar. Nah, ini membuat kita nanti takut kepada Allah. Dari semua yang kita lakukan itu hati-hati kita. Karena itu didengar oleh Allah. Demikian pula mempelajari nama Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segalanya. Mengetahui segalanya. Iya, karena pentingnya dan hal ini membawa kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama. Siapa yang ahsa, menghafal dan mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena itu contohnya tadi. Mempelajari nama-nama Allah itu memberikan pengaruh kita
Apakah dalam melakukan ketaatan atau dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya, Ana bekerja di pasar Ustadz, yang dimana tempat tersebut tempat bercampur baur. Dan terkadang Ana suka bercanda dengan lawan jenis. Apa hukumnya Ustadz? Iya, jangan suka bercanda dengan lawan jenis. Iya, tidak boleh kita bermudahan dengan lawan jenis. Karena itu adalah dosa. Kalau kita tidak butuhkan, itu kita dosa. Iya, kita berdosa. Jangan bermudahan dengan tersebut. Wallahualam. Kemudian titipan pertanyaan Ustadz, apakah alis perempuan termasuk aurat? Iya. Alis perempuan termasuk aurat. Perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika belum menjelaskan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dia perempuan tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Maksudnya adalah pakaiannya. Dan beliau katakan bahwa perempuan itu dia hanya kalau bisa hanya menampakkan satu matanya saja untuk melihat jalan. Sampai seperti itu karena perempuan aurat semuanya. Jangankan alisnya, semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut, perempuan itu adalah aurat. Perempuan itu adalah aurat. Wallahualam. Apakah ada zikir sholat tarwih setelah salam? Setelah witir maksudnya. Iya, tarwih dia bilang. Iya, maksudnya tarawih sampai witir ya. Iya. Iya, kalau setelah salam setiap 2 rakaat tidak ada. Itu dipastikan karena tidak ada sahih dari Nabi SAW. Adapun setelah witir ada. Itu ucapan Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikul Kudus 3 kali dijaharkan. Itu dzikir yang dibaca wallahualam. Bagaimana jika seorang istri telah merasa jenuh kepada suaminya dan merasa tak ingin mengenalnya lagi? Apakah berdosa? Karena suami tersebut pernah ketahuan selingkuh dengan istri orang lain. Na'udzubillah. Yang mana selingkuhannya itu masa lalu si suami yang kembali menjadi orang ketiga. CLBK nih ya. Tapi suami dan selingkuhnya sudah berjanji tidak berhubungan lagi. Namun sang istri masih merasa begitu kecewa Ustadz. Apakah wajar? Wih, ini curhat ini. Apakah wajar jika si istri ingin pisah, tapi mereka punya anak 2 masih kecil? Apa yang harus si istri lakukan? Iya. Untuk sekarang ini dia nasihati suaminya. Iya, bahwa tidak boleh. Apalagi istrinya orang. Istrinya orang. Berhubungan dengan istrinya orang itu. Iya. Apakah berzina atau hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan. Itu dosa besar. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW. Antuzani bi qalilati jarik. Kamu berzina dengan istri dari tetanggamu. Demikian pula, tidak boleh hal-hal yang mengantar kepada perzinahan, perselingkuhan. Tidak boleh, diharamkan. Istri orang diharamkan. Itu tercela dalam agama, bahkan tercela dalam masyarakat. Seorang yang ia berhubungan dengan istrinya orang, tercela dalam masyarakat. Jangankan di agama, agama jelas. Itu hal tercela. Di masyarakat juga tercela. Itu aib besar. Itu aib besar. Dalam hal ini, dia nasihati suaminya. Sebaiknya, itu yang dia lakukan pertama. Kemudian yang kedua, setelah dinasihati, dia bersabar dulu. Adapun minta pisah, itu darurat namanya. Itu darurat namanya. Kalau memang suaminya buruk di dalam kehidupan berumah tangga dengan dia, darurat, dia tidak tahan, boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Tapi kalau dia mampu bersabar dulu dengan suaminya itu, menasihatinya dan mendoakan hidayah untuknya, itu lebih baik daripada dia pisah dengan suaminya. Daripada dia pisah dengan suaminya. Karena hal itu kalau dilakukan, maka itu membantu syaitan. Membantu syaitan. Karena perkara yang paling disenangi oleh syaitan, ketika dia mampu memisahkan antara suami dan istri. Iya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Itu wallahualam. Dan bersabar terhadap suami yang berakhlak buruk itu lebih baik daripada menjanda, Ustaz. Betul. Iya. Makanya Nabi SAW katakan, betul juga itu. Saya ingat hadis Nabi SAW. Kata beliau, di dalam sebuah hadis, la yafruku mu'min mu'minah. Wa in kariha minhu khuluqan radiya biha akhar. Jangan seorang suami itu membenci istrinya.
Kalau ada akhlak dari istrinya dia tidak suka, maka ada yang dia ridho dari yang lain. Demikian pula sebaliknya. Istri jangan benci suaminya. Kalau ada dari akhlak suaminya yang dia tidak senangi, maka akan ada yang dia ridhoi dari suaminya itu. Dia menjaga anaknya, dia memenuhi kebutuhannya misalnya. Banyak hal. Banyak hal. Maka kita bersabar dengan suami, walaupun buruk akhlaknya itu lebih baik daripada hidup menjanda. Apalagi yang disebutkan dalam pertanyaan, dia ada anaknya. Dia ada anaknya. Itu wallahualam. Kalau saat ini kita berpikir untuk berpisah, maka pikirkanlah bagaimana saat pertama kita bertemu. Betul, Masya Allah. Iya. Baik. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Iya. Iya, itu nasihat tambahan dari Ustadz Nukman. Iya. Apalagi sudah 2 anak, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kemudian Ustaz, bagaimana cara kami mengamalkan isi Al-Quran sementara bacaan kami masih terkoreksi di dalam tajwid? Iya, caranya kita belajar. Artinya kalau kita tidak mampu memahami sendiri, kita belajar ke orang yang tahu. Supaya bisa kita amalkan isinya. Supaya kita bisa amalkan isinya. Kalau keadaan kita seperti ini, langsung mengamalkan itu kadang kita memahami kurang dalam atau kadang salah dalam memahaminya. Karena kadang sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau sering menyinggung kadang dalil itu benar Al-Qur'an, ya hadis sahih, tapi kadang pendalilannya yang salah karena kadang kita menyimpulkan sendiri tanpa belajar. Tanpa belajar. Jadi dalilnya Al-Qur'an benar, tapi cara yang kita lakukan dalam berdalil itu salah. Iya, wallahualam. Jadi dalil wal istidlal, Ustaz ya. Harus. Dua-duanya dipahami. Baik Ustaz. Ana mau bertanya, ada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang mendengar azan kemudian tidak menemui azan tersebut maka tidak ada solat baginya. Bagaimana kedudukan hadis tersebut dan bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukron. Kalau hadis yang ditanyakan itu saya belum dapat lafadznya. Pernah lewat tapi tidak bisa saya katakan karena tidak dapat lafadznya. Terkait dengan hukumnya. Terkait dengan hukum hadis, lafadz hadis yang disebutkan itu. Pernah saya dengar tapi wallahualam di mana saya pernah dapat itu di bukunya. Nanti dilihat kembali. Iya. Kita lanjut Ustaz ya. Lanjut. Ustadz, bolehkah sepekan 1 kali kajian tentang rumah tangga? Dilihat dari banyaknya para suami yang baik akhlaknya pada teman dan keluarganya sendiri, tapi buruk perlakuan terhadap istrinya sendiri, Ustadz. Sudah ada, saya kira, alhamdulillah. Misalnya di sini, Ustadz Ilham. Ustadz Ilham. Ada beliau bahas di sebelum Ramadan. Itu sudah kajian rutin. Kajian rutin. Iya. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, bagaimana seorang perempuan yang sholat di rumahnya dan rumahnya itu agak dekat dari masjid sehingga suaranya kedengaran? Bagaimana hukumnya jika perempuan ini ikut dengan imam di masjid padahal dia lagi di rumah? Tidak boleh. Ya kalau mau ikut di masjid harus dia di masjid. Dan dinukil dari Nabi SAW, Aisyah dan istri Nabi yang lain, yang mana rumah Nabi itu pas di dekat masjid. Tidak ada mereka yang ikut dengan sholatnya Nabi di masjid. Dia tidak bisa. Harus di masjid kalau mau ikut imam. Kalau mau ikut imam. Itu wallahualam. Adakah kiat-kiat untuk mengajarkan anak usia dini, yaitu balita 4-5 tahun untuk mengenalkan tauhid kepada mereka? Wallahualam. Mohon penjelasan bagaimana kaifiat istinja sesuai sunnah, Ustaz. Istinja itu maksudnya berbersih dengan air ya. Itu istinja, sudah penggunaannya begitu. Kalau berbersih dengan batu namanya istijmar. Iya, kalau dengan air tidak ada ketentuan bilangan. Kita cuma diajarkan untuk beristinja dengan tangan kiri. Itu saja.
Tidak ditentukan batasannya berapa kali. Sampai bersih. Sampai bersih. Dan sampai bersih di sini, ya kalau kita yakin itu sudah bersih. Mencukupi. Tidak perlu kita masukkan jari kita ke dalam lubangnya. Tidak perlu. Ini kalau istinja, maksudnya dengan air. Adapun dengan batu, ada ketentuannya. Ya. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW, terkait dengan istijmar, wa man istajmar fal yutir. Siapa yang melakukan istijmar, yaitu beristinja tapi pakai batu. Atau benda yang semisal dengan batu. Tisu atau semisalnya. Maka hendaklah dia ganjilkan. Dia ada ketentuannya. Hendaklah dia apa? Ganjilkan. Iya, ganjilkan. Ganjil di sini adalah 3, 5, iya, 7. Pokoknya berapa yang dia butuhkan. Berapa yang dia butuhkan. Itu kalau dengan batu. Kalau dengan air, ketentuannya cuma terkait dengan yang kita pakai. Yang kita pakai. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, apakah ada pendapat ulama ketika kita bangkit ruku lalu bersedekap? Iya. Bahkan sama-sama kuat sebenarnya kalau melihat dalil. Iya. Terkait dengan yang ditanyakan. Maksudnya bangkit dari ruku kan. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kita irsal. Irsal itu kita letakkan ke bawah tangan. Atau kita bersedekap. Ini ada dua pendapat para ulama. Sebab mereka punya dua pendapat. Dalilnya sebenarnya sama. Satu dalilnya. Yaitu Nabi dinukil. Ya, di dalam hadisnya, ketika para sahabat menukil sifat sholat Nabi SAW diantaranya, ya, bahwa Nabi SAW bangkit dari rukunya, dikatakan hatta ya'udu kulla faqarin makana. Sampai kembali setiap persendian itu ke tempatnya. Setiap persendian itu ke tempatnya. Ke tempatnya di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama kita. Iya, dan memang ihtimal dua itu. Kembali maksudnya, ya sebelum ruku apa? Tangan kita di mana? Kan bersedekap. Mereka pahami, itu. Bersedekap. Ulama yang lain lagi, enggak. Kembali maksudnya kalau kita irsalkan. Karena kalau begini belum kembali. Yang kembali itu adalah kalau kita turunkan. Ini ihtimal yang kedua. Dan yang kedua ini, yang banyak juga ulama condong kepadanya. Karena kalau begini memang tidak kembali. Kembali persendian itu kalau kita turunkan. Iya, yang jelas dalam hal ini, pendapat sebenarnya sama-sama kuat. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan dari dulu sampai sekarang ini. Seorang, ia diberikan kelapangan untuk bersikap dalam hal tersebut. Karena dalilnya satu. Dalilnya satu. Itu wallahualam. Nah ini satu pertanyaan terakhir ini. Yang banyak terjadi di, khususnya di pengusaha warung makanan. Apa hukumnya pajak makanan Ustadz? Berhubung di setiap rumah makan diwajibkan membayar pajak, namun ada beberapa pelanggan yang enggan membayarnya. Ya, yang meletakkan siapa? Pajak itu kan pemerintah yang meletakkannya. Ya, kita wajib taat. Walaupun dia ambil harta kita. Iya, itu yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, Isma' wa ati. Wa in doraba dhahrak wa aqda malak. Dengar dan taat. Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Ini kan yang meletakkan bukan pemilik warung. Iya kan rata-rata. Tapi siapa? Pemda. Pemerintah. Maka dengar dan taat. Dengar dan taat. Iya. Kalau memang kita tidak mau, jangan di warung diprotes. Tapi pergi ke pemerintah, ambil tangannya, nasihati dengan baik. Tidak boleh juga demo. Tidak boleh. Itu haram. Di dalam syariat kita. Karena itu masuk menghinakan pemerintah. Mendemo pemerintah ketika antum tidak suka sesuatu dari aturannya, itu menghinakan pemerintah. Dan siapa yang menghinakan pemerintah, Allah akan menghinakannya. Kata Nabi SAW, Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa Allah di bumi, maka Allah akan menghinakannya. Maka Allah akan menghinakannya. Jadi kalau ada yang tidak disuka dalam hal tersebut, jangan protes kepada pemilik warung. Jangan juga protes di jalan. Pergi ambil tangannya, nasihati baik-baik dengan adab tentunya sama penguasa. Kan tidak sama penguasa dengan orang biasa. Wallahualam. Kalau ada yang bersikap begini Ustaz.
itu pemerintah itu kasih lagi pajak mesti seperti itu. Itu namanya menggerutu. pemberontak. Sama. Iya, pemberontak itu kan bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Iya. Itu namanya khuruj, keluar. Bukan yang satu. Ya, Maksudnya ini keluar dari ketaatan pada pemerintah. ya. Iya, bukan khuruj yang satu. Bukan yang naik kapal tidak mau bayar itu. Oh, bukan. Iya, ini yang lain. Ya. Maksudnya yang keluar dari ketaatan dari pemerintah itu dua bentuknya. Ada keluar dengan perbuatan, ada keluar dengan ucapan. Oh, baik. Alhamdulillah. eh, Terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula acara takjil kita yaitu tanya jawab Islam pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung di channel Abu Yusuf Ubaid Bima baik di Facebook maupun di YouTube dan juga yang sudah bergabung di YouTube Hafayu TV. Kami ingatkan kembali insya Allah kita akan bertemu lagi besok di acara yang sama takjil tanya jawab Islam tentunya bersama Ustadz kita Al Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas nasihat serta faidahnya yang begitu sangat bermanfaat bagi umumnya kaum muslimin dan muslimat dan khususnya pada teman-teman yang Masya Allah sudah bertahan dari tarwih, dari sholat Isya ya, Isya, tarwih sampai saat ini. Ya tetap semangatnya karena sudah ada di hadapan Anda nutrisi tambahan. Ayo, Masya Allah. Masya Allah. Yang tadi ini nutrisi utama, keimanan. Nah ini nutrisi tambahan. Ya, baiklah. Kami juga mohon maaf kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah memberikan pertanyaan namun belum sempat terjawab. Insya Allah kita akan ketemu kembali besok. Bismillah. Dan juga jazakumullah khairan kepada manajemen Musalah Hafayu dan juga kepada kru yang bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan antum semua dengan pahala yang lebih baik. Amin ya rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.